pembantaian KM 50. Setuju? Setuju? Ini nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak bersama, kalau kita tidak bersaudara. Saudara, tahu gak kenapa sekarang ini habaib diserang, kiai dihina? Karena ada yang ketakutan KM 50 diusut kembali, saudara. Mereka ketakutan, sebentar lagi mereka tidak punya kekuasaan, saudara. Kita tidak peduli mau jenderal, mau menteri, bahkan presiden sekalipun, kalau terlibat dalam KM 50 akan kita kejar sama-sama, saudara. Takbir, siap kejar mereka, siap hajar mereka, siap lawan pembantai KM 50. Takbir. Ini pembantai ini bencong. Bu, Pak, banci. Orang Madura bilang apa banci? Bentuh. Susah banget. Banduh, saudara. Kenapa tuh pembantai KM 50 kita sebut benduh? Udah di fase-fasein dah. Kenapa, saudara? Sebab saudara, mereka menghadang, mereka menyergap saudara saya dan keluarga saat sedang perjalanan untuk pengajian keluarga. Habib Hanif ikut di mobil tersendiri, saya di mobil di belakang Habib Hanif, saudara. Putri-putri saya ikut, cucu saya, saudara, waktu itu ada 9 masih bayi, semuanya ikut. Saya punya istri almarhumah Syarifah Fadlon binti Fadil bin Yahya ikut, saudara. Ini di mobil keluarga banyak perempuannya. Mereka hadang, mereka sergap, mereka merencanakan untuk pembunuhan terhadap saya, bahkan keluarga. Mereka sudah dapat informasi kami jalan, saudara, di jembatan layang, yaitu jalan tol MBZ, saudara. Itu kalau kita disergap, dihantam mobil kita dengan mobil yang sedikit lebih kuat, lebih besar, maka kita akan terbalik dan jatuh, yaitu ke bawah jembatan, saudara. Ya, mereka ingin membunuh, tapi laskar-laskar kita cekatan, saudara. Ini laskar-laskar yang suka ngaji, ini laskar-laskar yang nyantri, ini laskar-laskar, saudara, anak-anak soleh. Tapi mereka melihat saya sekeluarga dalam bahaya, saudara. Mereka langsung cekatan, mereka usir satu persatu dengan mobil mereka, mobil-mobil yang ingin mencelakakan kami, saudara. Sampai akhirnya komandan laskar mengatakan, Habib, jangan keluarga, segera berangkat lebih cepat, biar mereka yang menyergap kami hadang di sini. Takbir. Mereka hadang, saudara, di dalam tol. Mereka hadang, tapi akhirnya apa yang terjadi? Yang menghadang diberondong, ditembaki, sampai satu laskar yang duduk depan supir, saudara, kena peluru di matanya. Kemudian sekarat, yang satu lagi yang duduk di tengah sebelah kanan pintu, bolong, saudara, pintunya, dan masuk peluru ke perut sampai ke pinggang, saudara. Biadab, biadab. Kita tidak bawa senjata, jangankan senjata api, kayu pun kita tidak bawa, karena kita mau ngaji, bukan mau perang. Kenapa saya katakan mereka ini bencong, saudara? Bentuk. Kenapa, saudara? Sebab dalam dunia mafia saja, tahu mafia? Dalam dunia mafia, ini dunia kejahatan, itu ada aturan. Nggak boleh ganggu perempuan, nggak boleh ganggu anak-anak. Masya Allah, mafia, gerombolan penjahat masih punya aturan. Jangan ganggu perempuan, jangan ganggu anak-anak. Ini aparat, saudara, yang punya pangkat, yang punya seragam, saudara. Tega-teganya mereka kejar, mereka ingin berondong semua perempuan dan anak-anak yang jalan dengan saya. Biadab, biadab, saudara. Makanya begitu saya keluar kemarin,
dan saya lepas dari bebas bersyarat, yang pertama kali saya tantang adalah mereka. Hei, pembantai-pembantai KM 50, siapapun kau, apakah engkau jenderal, menteri, presiden sekalipun, saya nggak peduli. Kalau memang kalian berani, jantan, gentleman, tentukan saja hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana, kita siap perang lawan mereka. Betul, takbir, siap perang lawan mereka, siap habisi pembantai KM 50, takbir. Kita tantang, kapan kalian mau hadang lagi, kapan kalian mau bantai lagi, saya siap untuk menghadapinya kapan saja, di mana saja. Silakan tetapkan waktunya, saudara. Jadi jangan main-main. Ini urusan nyawa orang, saudara. 6 orang itu santri, anak muda, soleh, bukan preman, saudara. Mereka juga punya orang tua, ada ayahnya, ada ibunya, ada kakaknya, ada adiknya, diperlakukan sedemikian rupa. Udah gitu apa? Udah diculik, disiksa, dibunuh, difitnah, saudara. Kurang ajar. Kenapa mereka saya katakan diculik, saudara? Setelah laskar-laskar kami ini ditembaki dan tidak berdaya, mereka digiring ke KM 50, saudara. Di KM 50 berdasarkan kesaksian para pekerja yang ada di KM 50, saudara, bahwa 6-6-nya saat dibawa ke KM 50 masih hidup. Yang 4 sehat, bahkan diperintahkan untuk tiarap di aspal oleh para pembantai. Yang 2 sedang sekarat, saudara, karena 1 bolong dia punya matanya, kena peluru, darah bercucuran begitu banyaknya. Yang 1 lagi besar lubang di jurusan paha, pembuluh darah besar, saudara, sehingga darah sulit dihentikan, sehingga mereka nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, tapi mereka masih hidup, saudara, belum mati. Kemudian selanjutnya para pekerja di KM 50 menginformasikan Habib, saat di KM 50 semuanya 6-6-nya masih hidup. Begitu mereka sampai Habib, ada aparat-aparat bersenjata mengumumkan, minggir, warga minggir, ini ada teroris ditangkap. Warga minggir semua, ini teroris. Kurang ajar, dia fitnah sebagai teroris. Warga kemudian minggir, tapi ada beberapa warga yang sempat merekam, saudara. Begitu ketahuan merekam, mereka semua dipegang oleh aparat, dipaksa untuk menghapus rekamannya. Saudara, akhirnya yang 4 dipindahkan ke mobil mereka. Yang 2, saudara, dimasukkan ke mobil yang lainnya. Karena yang 2 dalam keadaan sekarat, harus digotong masuk ke mobil, saudara. Malam itu dibawa entah kemana, tidak ada yang tahu. Saya dan keluarga kemudian langsung menuju ke kampung turis, satu wilayah yang memang kita rencanakan untuk pengajian keluarga, saudara. Sekaligus, saudara, untuk isolasi mandiri dari penyakit COVID ketika itu yang masih merajalela, saudara. Singkat cerita, sampai pagi, saudara, kami telepon semua posko-posko FPI yang ada di Kerawang dan Purwakarta. Kami perintahkan sepanjang malam itu cari mobil laskar 1 hilang. Tapi kami dengar dari rekaman bahwa mereka tertembak, mereka luka. Setelah itu putus komunikasi kami, saudara. Nah, kemudian laskar semua bergerak, datang ke setiap kantor polisi, datang ke setiap rumah sakit dan klinik, saudara. Datang ke tempat pos-pos peristirahatan yang ada di seluruh sepanjang jalan tol, saudara. Tidak ditemukan dan tidak ada informasi. Sampai jam 8 pagi, saya minta pengacara di Jakarta. Kita telepon, datang ke Polda Metro Jaya, buat laporan kalau 6 laskar kami hilang. Ceritakan peristiwanya, saudara. Kalau ada yang bertanya, Habib, kenapa lapor ke Polda? Karena saat kejadian kami nggak tahu mereka polisi. Mereka tidak pakai seragam, mereka
Mereka tidak pakai mobil dinas, mereka tidak menunjukkan kartu kalau mereka petugas. Tidak ada. Yang kami tahu mereka penjahat, mereka bajingan. Saudara, kami nggak pernah tahu kalau mereka itu adalah polisi. Maka itu pengacara kami datang ke Polda Metro Jaya jam 8 pagi buat laporan. Semalam ada sebuah mobil yang mengawal daripada Habib Rizik, dikejar, disergap, dan sampai sekarang hilang entah kemana. Ditanya oleh Polda Metro, tahu gak siapa yang menyergap ini? Kami jawab nggak tahu. OTK, orang tidak dikenal, saudara. Kita sampaikan apa adanya. Sampai jam 10 pagi terus kita cari, nggak ada kabar. Akhirnya jam 10 pagi di tempat peristirahatan saya kumpulkan beberapa elit FPI, saudara, kiai-kiainya, ustadznya. Saya katakan, kalau sampai jam 12 nanti kita tidak dapat kabar, saya punya firasat 6-6-nya sudah dibunuh. Yuk kita berdoa saja, mudah-mudahan mereka selamat. Kalau memang mereka dibunuh, kita mohon kepada Allah agar yang membunuhnya ketahuan siapa, agar jasad mereka ditemukan sehingga kita bisa urus sebagaimana layaknya, saudara. Jam 11 tidak ada kabar. Jam 12, subhanallah, ini kekuasaan Allah, ini karamatus syuhada ya ikhwan. Anda tahu itu 6 orang kalau dibunuh terus ditanam, dikubur di mana saja, kami nggak bakal pernah tahu kalau yang melakukannya adalah aparat, saudara. Itu yang kami takut. Kalau mereka dibunuh, dibuang ke laut, nggak ada yang tahu yang bunuh siapa. Tapi kali ini, saudara, kehendak Allah lain. Karamatus syuhada, karamatus syuhada, saudara. Di mana, saudara, Kapolda Metro Jaya, pangkat 2 bintang, mengumumkan sendiri, saudara, dari mulutnya. Siapa yang putar mulutnya? Siapa yang buat dia ngaku? Dia cerita bahwa kami diserang oleh 10 laskar FPI, terpaksa kami tembak, 6 orang mati di tempat, 4 orang melarikan diri. Walaupun isinya bohong, dusta, fitnah, tapi dia sudah ngaku bahwa laskar FPI dibunuh oleh aparat, saudara. Takbir. Ini karamah siapa? Karamatus syuhada. Jangan main-main dengan orang yang mati syahid, saudara. Jangan main karamatus syuhada, saudara. Enggak sampai di situ. Karamatus syuhada, Kapolda Metro bingung memberikan pernyataan. Hari ini dia bilang laskar FPI membawa senjata asli. Besoknya diubah, saudara. Laskar FPI ternyata membawa senjata rakitan. Lusaknya diubah lagi. Dia bilang laskar FPI rebut senjata polisi dan itu yang digunakan. Kok bisa linglung? Bisa lain-lain dari hari ke hari. Kekuasaan siapa itu? Kekuasaan siapa itu? Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuat? Takbir. Allah yang buka rahasia mereka semua, saudara. Enggak, kami enggak pernah tahu. Terbongkar semuanya. Alhamdulillah. Kemudian saudara, mereka bawa ternyata laskar itu ke satu tempat, mereka eksekusi. Cerita polisi, laskar melawan, terpaksa ditembak. Bohong. Bohong, saudara. Mari kita buktikan, saudara. 6 jenazah, saudara, 6-6-nya ada luka tembak di jantung. Sama semuanya di jantung. 6-6-nya ada luka tembak di paru-paru. Sama semuanya di paru-paru, saudara. Dan yang menariknya, luka di tubuh, lubang peluru, kulit atasnya terbakar, saudara. Artinya apa? Ditembak jarak dekat, saudara, nempel. Kalau ditembak jarak jauh nggak ada luka bakar, saudara. Tapi kalau ditembak nempel ke dadanya, ya pasti ada luka bakar, saudara. Allah yang bongkar. Mereka bilang ini tembak-tembakan. Dari mana tembak-tembakan?
Mereka bilang laskar menyerang duluan. Bohong. Lalu apa yang terjadi saudara? Mereka bilang 4 laskar melawan. Baik, kalau 4 laskar dikatakan melawan, terpaksa ditembak. Tembakannya 4-4-nya sama di jantung semua. Tembakannya 4-4-nya sama di paru-paru semua. Jago banget itu nembaknya saudara. Lagi bergumul dalam mobil, ditembak semua tembakannya pas di jantung. Hebat betul itu saudara. James Bond juga kalah itu. Kira-kira jelas gak? Itu cerita benar atau ngawur tuh? Benar atau ngawur? Anggap benar. Anggap benar, iftirat saudara. Andai kata benar saudara, bagaimana yang 2 lagi? Kan yang 2 sekarang. Kan yang 2 bergerak aja nggak bisa, mesti digotong. Bagaimana mereka melawan? Yang 2 bagaimana melawannya? Kok ternyata dihabisi juga? Kok ditembak di jantung juga? Kok ditembak di paru-paru juga? Biadab tidak? Biadab tidak? Jahat tidak? Zolim tidak? Jadi mereka jahat. Habis sudah begitu saudara, mereka tahan jenazah di rumah sakit, nggak boleh dibawa pulang. Saudara, saya ketika itu diamankan di pesantren Markas Syariat di Gunung saudara. Adapun sekjen FPI dan ketua umum FPI ketika itu Kiai Sobri dan Haji Munarman, ia mengatur di markas Petamburan. Mereka larang saya turun. Habib jangan turun ke Jakarta. Ini di Jakarta udah ada ribuan manusia kumpul, kita nggak tahu siapa mereka. Kita nggak bisa bedakan. Kalau ada yang menyusup nanti di situ bisa membahayakan Habib. Jadi saya nggak dikasih turun saudara. Tapi dari atas saya telepon beberapa tokoh nasional, beberapa anggota DPR RI, minta bantuannya ambil jenazah 6 laskar dari rumah sakit Mabes Polri saudara. Ambil. Polri bilang kita bisa kasih tapi syarat nggak boleh dibuka. Sampai rumah cukup lihat mukanya, habis itu kuburkan. Nggak boleh dibuka ini jenazah. Anggota DPR janji, baik, kami dari anggota DPR nggak bakal buka. Haji Munarman tanya saya bagaimana perjanjian. Nggak apa-apa DPR yang janji, yang penting jangan saya yang janji. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Janji DPR, tanda tangan, diambil itu jenazah, bawa pulang ke rumahnya. DPR serahkan ke orang tuanya. DPR nggak ingkar janji, betul? Betul? Begitu jenazah dari tangan orang tua, semua kita kumpulkan di Petamburan. Saya minta saudara lewat telepon buka semua jenazah, lihat apa yang ada di badannya, rekam, foto, videokan. Luka sekecil apapun harus kita dokumentasikan saudara. Teman-teman ada ngomong, Habib tapi udah janji. Yang janji bukan kita kan? Yang janji siapa? Yang janji siapa? DPR udah menepati janji sudah. Selesai, DPR nggak ingkar janji. Serahkan jenazah pulang. Urusan buka urusan kita, betul? Begitu kita buka, itu yang kita temukan saudara. Semua luka kita rekam, semua luka kita dokumentasikan. Begitu ada dokumentasi, Polri nggak bisa berbohong, nggak bisa bergerak. Tapi tetap masih nggak ngaku, kurang ajar. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya tuh, perbuatannya zalim tidak? Jahat tidak? Udah diculik, disiksa, dibunuh, difitnah saudara. Makanya saya bersumpah demi Allah saudara, sampai kapanpun para pembantai KM 50, apapun jabatannya, mau dia jenderal, mau dia menteri, mau dia presiden, jika terbukti mereka terlibat, akan kita kejar dari dunia sampai akhirat saudara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Yang setuju kepalkan tangannya semua. Takbir. 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 Siap lawan pembantai KM 50. Siap kejar pembantai KM 50. Siap habisi pembantai KM 50. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara,
Polisi yang baik banyak, pejabat polisi yang baik banyak, yang soleh banyak. Maka itu kita minta kepada pejabat-pejabat kepolisian yang baik, yang soleh, jangan biarkan di dalam tubuh kepolisian ada orang-orang yang seenaknya membunuh rakyat, dibiarkan. Betul? Betul. Orang-orang ini sudah mencoreng citra Polri. Orang-orang ini sudah menodai, saudara, citra Polri. Orang-orang ini sudah merusak martabat harkat daripada Polri. Betul? Kita sampaikan, saudara. Dijawab oleh Kapolri. Kapolri datang ke DPR. Kita suarakan lewat DPR. DPR nanya, bagaimana Pak Kapolri soal KM 50? Kapolri menjawab, saya berjanji kalau ada novum baru akan kami buka kembali kasusnya. Dia bilang ada novum baru. Apa itu novum baru? Barang bukti yang belum pernah dibawa ke pengadilan, saudara. KM 50. Begitu Kapolri berjanji, saudara, langsung kita jawab lewat majelis kita, Pak Kapolri, novum barunya sudah ada. Apa itu? CCTV rekaman, saudara, di KM 50 dan di hotel Novotel yang merekam semua kejadian. CCTV itu disembunyikan oleh anak buah Anda, oleh Sambo dan anak buahnya. Kenapa Anda tidak ambil itu sebagai bukti baru untuk pengadilan? Takbir. Ngomong kalau ada bukti baru, pala lubungnya. Bukti barunya ada disembunyikan, saudara. Tapi Allah Maha Adil, saudara. Dari mana kita tahu CCTV itu disembunyikan oleh Sambo dan anak buahnya, saudara? Allah yang buka. Kita nggak menyelidiki. Kita nggak punya kemampuan menyelidiki, saudara. Allah buka. Tahu-tahu ada jenderal, dia bunuh anak buahnya, saudara. Begitu bunuh anak buahnya, ditahan di penjara, saudara. Lagi-lagi pada awalnya CCTV-nya hilang, saudara. Ternyata diumpetin anak buahnya. Tapi begitu masuk pengadilan, terbongkar. Jaksa nanya, ada satu irjen, saudara, bintang 1 namanya Hendra, saudara, turunan Cina, jadi polisi, saudara. Ditanya oleh jaksa, ini kamu yang bereskan ini CCTV semua waktu kasus Sambo? Iya. Memang tugas saya sering diminta untuk mensita semua CCTV termasuk KM 50. Ngaku. Alhamdulillah. Siapa yang bikin dia bicara? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang membuka rahasia? Takbir. Sekarang Sambonya ditanya sama jaksa, betul kamu suka nyuruh anak buah kamu itu mensita CCTV? Dia bilang betul. Termasuk KM 50 ya? Iya. Ngaku. Alhamdulillah. Nah, kita pengen Kapolri pengakuan-pengakuan itu jadi bukti baru dong. Cari itu CCTV. Jangan disembunyikan. Buka depan rakyat. Siapa yang benar, siapa yang salah. Betul? Betul. Takbir. Ini semua Allah lagi buka satu-satu, ya kawan. Insya Allah nanti akan tiba saatnya semua akan terbongkar habis. Dan para pembantai KM 50 akan membusuk dalam penjara. Amin ya Rabbal Alamin. Maka itu saya tanya sebelum saya akhiri, saya dan kawan-kawan sedang terus mengumpulkan bukti untuk membawa KM 50 ke pengadilan HAM di Indonesia. Kalau Indonesia menolak, kami akan bawa ke pengadilan HAM di luar negeri. Saudara setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Nah, kita nggak bakal diam ya kawan. Maka itu saya butuh doa dari ulama, dari kiai, dari aumah, semuanya tolong doakan agar usaha ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan. Amin ya Rabbal. Nah, jadi saudara, di peristiwa KM 50 banyak yang terlibat.
Satu yang terlibat dalam operasi Delima. Saudara, operasi Delima, saudara, ini dijalankan oleh BIN, Badan Intelijen Negara. Kami punya dokumennya, saudara. Karena ada 3 anggota BIN kami tangkap di markas syariat. Kami geledah dan kami dapatkan data kalau ada operasi Delima, tujuannya habisi Habib Rizik. 2 hari sebelum peristiwa KM 50, mereka kami tangkap di pesantren, saudara. 2 hari kemudian terjadi peristiwa KM 50 yang melibatkan oknum-oknum aparat di Polda Metro Jaya, anak buah daripada saudara Fadel Imron yang sekarang sudah naik bintang 3, saudara. Kami nggak bakal lupa, saudara. Dan yang ketiga yang terlibat adalah saudara Satgas Merah Putih Sambo, saudara. Ya, Sambo terlibat, anak buahnya yang mensita semua tanda-tanda bukti, saudara. Semua, bahkan